Saudara, kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo terus berproses di Polda Metro Jaya. Roy Suryo CS meminta agar jadwal pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada pekan ini ditunda dengan alasan memiliki agenda pada perayaan HUT RI ke-80. Sedianya saudara, Roy Suryo diperiksa terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo pada hari Selasa 12 Agustus 2025. Namun melalui pengacaranya, Roy Suryo meminta menjadwalkan ulang pemeriksaannya dengan alasan sudah memiliki agenda perayaan HUT RI ke-80. Kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya sudah naik ke tahap penyidikan, saudara. Namun hingga saat ini belum ada penetapan tersangka. Ini lagi mau reschedule semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klien kami atas nama Roy Suryo Noto Diprojo sebagai saksi terlapor juga sudah menerima surat panggilan polisi dan akan diperiksa hari Selasa 12 Agustus 2025. Belum bisa dipenuhi klien kami karena klien kami pada jadwal-jadwal yang berkenaan yang saya sebutkan tadi ya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang menjelang 17 Agustus 2025 ini sudah teragendakan berbagai agenda jelang perayaan 17 Agustus 2025. Saudara, desakan terus muncul untuk segera mengeksekusi Sylvester Matutina dalam perkara fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala. Di sisi lain, Projo justru meminta agar Sylvester diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo. Masuk tahanan 1 tahun 6 bulan. Saya sudah menjalani proses Kapan? itu. Kapan? Dan kau tidak perlu tahu itu. Kau siapa? Loh, mumpung ada jelaskan melalui Kompas TV. Kapan Saya kamu masuk bukan penjara? penyelenggara negara. Kasus yang menjerat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina, dalam perkara fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala, terus bergulir. Terlebih, sejak dijatuhi vonis hukuman penjara, hingga kini Sylvester belum ditahan untuk menjalani hukuman. Pengacara Roy Suryo CS pun mendesak agar Kejagung segera menahan Sylvester. Tetapi yang harus segera disegerakan dan ini sudah berkekuatan hukum tetap adalah melaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Agung yang sudah diterbitkan di 2019 yang lalu yang berkaitan dengan vonis kepada terpidana saudara Sylvester Matutina yang sudah diganjar dengan 1 tahun dan 6 bulan. Dan sampai hari ini kami belum mendengar ada kabar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengeksekusi putusan tersebut. Padahal kami sudah mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2025 yang lalu. Desakan untuk segera mengeksekusi Sylvester sebelumnya juga sudah disuarakan oleh Komisi Kejaksaan RI. Kasus Pak Sylvester ya, itu sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Komisi Kejaksaan meminta kepada Kajari Jakarta Selatan untuk segera melakukan eksekusi. Sementara itu, di tengah desakan eksekusi Sylvester, rekan Sylvester dari Projo, Freddy Damanik, justru meminta agar Sylvester juga diberikan amnesti. Tujuan Persatuan Indonesia ini kan kasusnya juga mirip politik ya, katakanlah menyerang Pak JK. Ya, jadi sangat ada harapan, sangat ada potensi untuk kasus-kasus seperti termasuk untuk Bang Silver untuk diamnesti juga. Toh ini masih range waktu 17 Agustus, memang waktunya. Sebelumnya, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, menyebut kasus tersebut sudah inkrah dan dapat segera ditahan. Namun kini, Anang menyerahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk pemanggilan Sylvester. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja nanti. Kita harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini, pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Sudah inkrah. Sylvester Matutina dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana memfitnah Yusuf Kala berdasarkan putusan MA nomor 287K tahun 2019. Ketum Solidaritas Merah Putih ini didakwa pasal 311 ayat 1 KUHP dan divonis penjara 1 tahun 6 bulan. Tim Liputan, Kompas TV.
Lalu bagaimana jalannya proses penyidikan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Jihan Jufri di Polda Metro Jaya. Jihan, selain Roy Suryo, siapa lagi yang meminta penjadwalan ulang dan kapan sebenarnya Polda akan mengumumkan tersangka soal kasus yang sudah naik ke penyidikan ini? Jihan. Ya, Cynthia dan juga saudara, memang masih terkait kasus ijazah Joko Widodo begitu ya. Kalau ditanya begitu ya, siapa saja selain Roy Suryo, pastinya yang seharusnya diperiksa hari ini yakni YouTuber Sunarto dan juga jurnalis Arief Nugroho. Memang informasinya bahwa mulai dari hari ini yakni hari Senin hingga hari Kamis mendatang ini seharusnya ada 9 orang yang diperiksa begitu ya, 9 orang terlapor. Salah satu di antaranya adalah Roy Suryo dan yang seharusnya diperiksa hari ini yakni Sunarto dan juga Arief Nugroho. Namun memang tadi kami dapati sekitar pukul 11 siang kuasa hukum Roy Suryo CS yakni Ahmad Hozinuddin ini tiba di pukul 11 membawa surat pengajuan, yakni surat pengajuan itu berisikan agar supaya permintaan begitu agar supaya pemeriksaan terhadap 9 orang yang terlapor ini ditunda. Memang tadi disampaikan oleh Ahmad Hozinuddin bahwa alasannya adalah karena jelang HUT RI ini memang dari para terlapor sudah memiliki agenda-agenda jelang HUT Republik Indonesia. Namun memang ada sedikit perbedaan. Ada satu saksi yakni ex-pimpinan KPK Abraham Samad, ini informasinya akan tetap diperiksa di hari Rabu mendatang. Maka dari itu memang kami masih nantikan juga akan seperti apa pemanggilan Abraham Samad di hari Rabu mendatang dan penjadwalan ulang dari terlapor lainnya yang memang dikabarkan tidak bisa memenuhi panggilan. Lalu seperti yang kita ketahui juga bahwa dari kasus ini sudah naik ke penyidikan dan memang belum ada tersangka. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut memang kami masih dalami ke pihak Polda Metro Jaya. Namun informasinya ini pastinya akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Salah satunya adalah pemeriksaan terhadap para terlapor yang harus dijadwalkan ulang terlebih dahulu, baru memang proses bisa berlanjut hingga penetapan tersangka. Cynthia. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Jihan Jufri melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya.